Ini ada beberapa bulan yang lalu perintah langsung dari Presiden yang mengatakan bahwa terjunkan itu kompi-kompi Brimob untuk membuat jembatan. Wah, Ya, kalau tidak salah kurang lebih 3 hari 3 hari ya, setelah Pak. perintah itu dari Presiden. Malam itu juga kami berangkat. Besok paginya kita langsung main. Ada anggota Brimob yang mengecek, memang kondisinya sangat memprihatinkan. Memperintahkan itu bagaimana itu, Bunda? Papannya sudah lapuk, kemudian besi-besi penyangga di bawahnya ini ada yang patah. Jadi model jembatannya itu Miring. iya boleh dikata miring, dan akibat dari kemiringan ini akhirnya tali seling di bawah ini dimakan oleh besi. Digerus terus sama besi, Terus akhirnya takutnya nanti putus putus. lama-kelamaan. Nah, itu kami perbaiki. Alhamdulillah, yang saya sampaikan tadi bahwa saya sampai di sana 10%. Dari 10% itu kami bekerja selama 15 hari jadi 100%. 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Berjumpa kembali bersama saya Ibda Didik Juan Pratama dalam podcast Tendri Beta, ruang inspiratif yang menghadirkan kisah nyata, inspirasi dari personil Batalion C Pelopor Satbid Polda Sulsel. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah kisah menarik, yaitu pembangunan dan perbaikan jembatan, yang dimana jembatan ini dipergunakan untuk masyarakat. Dari yang memperbaiki itu dari personil-personil Brimob, ya, ada di 2 desa, yaitu di Desa Mariowawo, Kabupaten Sopeng, dan Desa Kading, Kecamatan Awampuni, Kabupaten Bone. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir sosok yang mengawaki ketua tim dari pembangunan dan perbaikan jembatan tersebut, yaitu Ibtu Taufik. Beliau menjabat sebagai Wadanki 3 Yonce Pelopor, dan beliau telah berdinas selama 20 tahun, 29 tahun di Batalion C Pelopor. Ya, jadi tema podcast kita hari ini yaitu menyambung harapan lewat pengabdian. Mari kita sambut Ibtu Taufik. Mohon izin, Undan. Apa kabarnya hari ini, Undan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, ini komandan ini luar biasa sekali nih. Istilahnya pembangunan jembatan itu atau perbaikannya bukan hal yang mudah. Yang paling pertama ini, bagaimana latar belakangnya komandan ini? Bisa istilahnya bisa turun langsung dalam pembangunan jembatan sebagai ketua timnya ini. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi terkait dengan sehubungan dengan pembuatan jembatan dan perbaikan, ya, ini ada beberapa bulan yang lalu perintah langsung dari Presiden yang mengatakan bahwa terjunkan itu kompi-kompi Brimob untuk membuat jembatan. Wah, Ya, membuat, ya. Berselang beberapa hari, kalau tidak salah kurang lebih 3 hari 3 hari setelah ya. perintah itu dari Presiden, ternyata ada di daerah Sopeng yang sedang melakukan pembuatan jembatan. Pembuatan Ya. jembatan. Itu sebenarnya ada teknisinya. Ada teknisinya. Ada teknisinya. Oh iya, iya. Namun pada saat itu mereka kekurangan tenaga untuk membangun jembatan itu. Kekurangan tenaga. Kekurangan tenaga, akhirnya melalui perangkat-perangkat desa mencari, ya, bagusnya kemana ini cari tenaga, ya. Dan kebetulan rekan kita yang kenal, Orang ya. kenal dengan orang tersebut, diarahkanlah ke kita. Oh, diarahkan ke Brimob gitu. Diarahkan ke Brimob, Dan minta bantuan ke minta Brimob. bantuan. Waktu itu kalau tidak salah hari Sabtu, ya, itu ada perintah dari pimpinan, silakan ditunjuk, yang memimpin adalah perwira. Ya. Ya. Dari grup saya cuma menjawab, siap komandan. Oh, Belum tahu nih siapa yang diperintah. iya. Berarti komandan langsung menjawab ini. Siap saja. Iya. Setelah lama-lama ternyata yang ditunjuk adalah saya. Siap. Saya yang ditunjuk untuk memimpin ini tim pembangunan jembatan. Malam itu juga kami berangkat. Berarti setelah dapat perintah itu, sudah dapat sudah menjawab siap komandan itu, malamnya berangkat, komandan. Ya, jadi setelah kalau tidak salah sore itu saya jawab, malamnya langsung ditelepon. Yang ditunjuk untuk membantu pembuatan jembatan malam ini juga berangkat. Makanya malam itu kalau tidak salah kami tinggalkan kantor ini, kalau tidak salah jam 11 malam, ya. Tiba di tempat jam 2 kalau tidak salah, ya. Ada jam 2, tiba di sana.
Kami ketemu dengan kepala desa, dengan perangkat desa, dengan teknisi pembuatan jembatan di sana. Ya, Hmm, akhirnya malam itu juga kita cerita-cerita. Besok paginya kita langsung main. besok langsung main. Langsung main, paginya Tiba langsung main. langsung main. Gue dapat kayak basa-basi istilahnya. Sorenya menjawab, bilang saya siap, malamnya berangkat, besok paginya langsung main. Wah, luar biasa ya, Om Dan. Nah, pas tiba di sana, dan kan Om Dan sempat lihat kondisi jembatannya. Kondisi jembatan sebelum kemudian perbaiki atau bangun, bagaimana situasinya di situ itu, situasi lokasi tersebut itu. Baik, jadi malam itu kami belum sempat lihat, ya, karena memang sudah tengah malam, jam 2 kami sampai. Jadi sampai di sana kita makan sedikit, setelah itu langsung istirahat. Ya, besok paginya baru saya lihat lokasi, sekalian langsung bekerja. Nah, saya lihat di situ ternyata memang sudah dikerja, tapi baru berapa persen, ada sekitar mungkin, kalau boleh saya katakan mungkin baru 10%. Baru 10%-nya. Karena kenapa? Karena tenaganya kurang. Nah, karena tenaga kurang, akhirnya kami yang datang membantu. Nah, teknis utamanya karena ini masalah jembatan, masalah apa namanya, penggunaannya nanti akan dipakai oleh masyarakat. Kalau tidak ada tenaga ahlinya, kayaknya bahaya karena saya ini bukan ahli. Ya, saya Oh, bukan ahlinya, tapi untuk bekerja kami siap. untuk Dan betul, tenaga, ya. ya. Dan betul ada ahlinya. Saya sering bertanya ke ahlinya, bagaimana nih? Apa yang saya kerja? Oh ini Pak, silakan dikerjain ya, saya kerjakan. Oh, iya, iya, iya. Dan memang itu ahlinya memang dia sudah ada di situ, dan sudah ada di situ, Iya sudah. dan kita dan komandan sana kerjasama kolaborasi lah ceritanya, Iya, kolaborasi dengan ahlinya, ahlinya. dan ahlinya juga mereka membutuhkan tenaga yang besar, dan turunlah tim komandan. Berapa orang kemarin yang turun, komandan? Waktu itu kita dari Brimob ini, kami dari Brimob ini cuma 15 orang. 15 orang. 15 orang. Kemudian memang juga masyarakat banyak yang membantu. Masyarakat di sana sangat antusias. Kenapa? Karena memang dia aksesnya ke desa sebelah, kemudian ke kebun-kebun mereka. Iya, iya, Ada iya. juga yang tinggal di sebelah anak sekolah. Berarti memang vital itu Ya, posisinya, kapital. dan memang dibutuhkan jembatan itu yang Ya dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. dibutuhkan. Ini yang di Sopeng ini, Om Dan. Yang Ini yang disopeng, Sopeng. yang disopeng. Kan ada satu lagi nih, Om Dan, yang di Desa Kading ini, yang Oh, di iya. Awangpone, ini Iya. di wilayah Bone nih. Iya. Tapi kalau di sana katanya kondisi jembatannya seperti apa itu, Om Dan, yang Ah, kesan, Mas? kalau itu yang baru ya. Bulan ini kalau nggak salah ya, bulan Iya, ini. Masih bulan bulan ini. eh, di situ bukan pembuatan namun apa namanya, rehabilitasi, rehabilitasi di perbaikan situ. kembali. Iya, Ya, perbaikan kembali. karena memang pada saat eh, ada anggota Brimob yang mengecek, memang kondisinya sangat memprihatinkan. Ya, Memperhatikan bagaimana itu, Om Dan? papannya sudah lapuk, kemudian besi-besi penyangga di bawahnya ini ada yang patah. Jadi model jembatannya itu apa namanya? Miring. Iya, boleh dikata miring. Dan akibat dari kemiringan ini, akhirnya tali seling di bawah ini dimakan oleh besi. Oh, Ya, dia jadi digerus terus sama besi, terus akhirnya takutnya nanti putus putus. kalau lama-kelamaan. Nah, itu kami perbaiki. Ya, alhamdulillah juga perangkat-perangkat desa di sana sangat membantu. Berarti Ya, di sana termasuk apa jalan vital juga digunakan oleh masyarakat setiap harinya juga, itu jembatan yang di Awangpone itu dan yang di Bone. benar sekali. Ya, benar. Karena di sana masyarakat di sebelah ada beberapa rumah. Kemudian masyarakat di desa Kading itu eh, dia punya empan di sebelah, ada juga sawah di sebelah. Jadi Berarti aksesnya dia ke situ. Dan akses ini jembatan ini bisa dilewati oleh kendaraan motor. motor. Ya, kalau mobil nggak bisa. Tapi I- kalau motor bisa. Memang istilahnya satu-satunya cara untuk lewat situ hanya menggunakan jembatan berarti sebenarnya. Ada sih jalan lain, Tapi jauh mungkin. jauh. Kemudian bisa juga mungkin menggunakan perahu. Oh, Bisa. perahu. Cuma kan tidak semua masyarakat punya Ya, perahu. betul, betul, dan betul. Berarti ini sudah termasuk istilahnya memudahkan lah, lebih Betul. istilahnya memudahkan masyarakat. Yang saya lihat yang paling pertama melaksanakan setelah ada instruksi dari presiden itu
Brimob Bone, Betul. Batalion C yang kita awaki nih personilnya ini. Betul. Nah, itu ada teknisinya. Apakah bagaimana perencanaannya itu, Bunda? Perencanaannya dengan teknisi itu, pembagian tugasnya, apakah ini teknisinya cuman nyuruh-nyuruh saja atau bagaimana kolaborasinya itu, Bunda? Baik, Nah, jadi perencanaan-perencanaan itu, Bunda. waktu di Sopeng, alhamdulillah dengan teknisi, dengan masyarakat, uh, kita bekerja sama semua. Bekerja sama Tidak semuanya. ada yang kerja cuma memerintah atau tidak ada. Seperti yang dari vertical rescue itu yang notabene memang dia teknisi jembatan gantung, ya karena memang dia ada pelatihannya untuk membuat jembatan gantung. Oh iya, Ada programnya memang. ada Ada programnya. programnya 1000 jembatan gantung se-Indonesia. Nah, itu yang vertical rescue. Mereka terbuka dengan kita. Setiap ada pekerjaan, anggota saya kerja apa ini, Pak? Oh begitu, Nah, berarti sudah memang di plotting ya, sebelum sebelum anu, ah, atau malamnya begitu, Bunda. ya, jadi saya malamnya itu saya bilang, Pak Wawan, besok kita kerja apa? Oh ini Pak, anggota saya, anggota Bapak di sebelah sebagian gali untuk pondasi Ya, landasannya, tiangnya, tiangnya. landasan bawahnya yang di sebelah. Kemudian di sebelah sini kita pasang ini Pak, kita ngecor yang sebelah sini. Kan Hmm. itu dibagi. Karena jembatan gantung itu kan landasannya ada 2, Oh iya iya sebelah iya. dengan sebelahnya lagi. Ya. Wah, berarti pembagiannya sudah efisien itu. Berapa lama pekerjaan itu sampai anu, Dan? Alhamdulillah yang saya sampaikan tadi bahwa saya sampai di sana 10%. Dari 10% itu kami bekerja selama 15 hari jadi 100%. 100%, 15 hari. 15 hari. Untuk membangun jembatan dari 10% jadi 100% cuma membutuhkan waktu 15 hari. Kurang lebih. Kurang 12 lebih hari. 15 hari. Luar biasa ya. Untuk membangun jembatan gantung. Nanti mungkin rekan-rekan bisa lihat di channel YouTube kami. Itu jembatan gantung yang berada di Kabupaten Sopeng itu. Kondisinya bagaimana? Panjangnya sekitar berapa panjangnya itu, Bunda? Jadi panjang jembatan khusus untuk pijakan kaki itu sekitar 90 meter. 90 meter. Nah, kemudian untuk bentangan tali seling yang teratas itu 120 meter. 120 meter. Wih, lumayan panjang, lumayan panjang itu. Dan bisa dikerjakan selama 15 hari itu. 15 hari. Itu karena teknisi ada, tenaga ada, Dan berkompeten juga tenaganya yang pastinya. ya. Artinya kita datang, saya sampaikan kepada rekan-rekan yang saya pimpin, saya sampaikan kami datang di sini bukan untuk menonton, kita datang di sini bukan untuk menonton, kita datang untuk bekerja. Bekerja memang. Jangan kita jadi pengawas. Pengawas, wih. Intinya kita datang di sini kita jadi pekerja. Bekerja. Kalau tidak ada yang ditahu dikerja, bertanya. Tanya Oh, yang punya kompetensi di sini siapa yang apa harus saya kerja, Pak? Karena ada teknisinya. kuncinya berarti istilahnya jangan pernah malu untuk bertanya dan jangan mau jadi penonton kalau untuk kegiatan hal-hal yang positif, Bunda ya. Betul. Kita lanjut lagi, ini kan saya lihat itu pas pengerjaan itu ada yang merayap di tali, ada yang menggantung. Ini tantangannya apa saja yang dihadapi di lapangan ini, Bunda? Jadi untuk tantangannya ya, saya kira kita ini kan basicnya Primo. Ya, kita basicnya. Anggota ini sudah pernah latihan gantung-gantung selama ini. Iya, betul. Nah, latihan yang kita lakukan mulai dari pendidikan sampai sekarang, termasuk yang kita buat jembatan itu kan itu lagi kita pakai. Berarti Yang tali itu, ya itu kita pakai. Artinya sudah pernah ada ilmu yang pernah kita pelajari. Oh, safety-nya saya kalau gantung di sini bagaimana, ya. Dan alhamdulillah setiap pekerjaan yang seperti itu saya berinisiatif, saya yang duluan. Sebelum anggota saya naik, iya betul. saya dulu yang duluan. Nanti setelah saya naik baru anggota silakan kalau mau coba silakan. Ya. Wah, luar Jadi biasa. semuanya saya yang selalu mendahului. Kenapa? Karena ini berisiko. Siap. Ya. Kalau ada apa-apa, tanggung jawab saya kepada anggota yang saya pimpin kalau ada apa-apanya. Makanya kalau saya anggap sudah aman, silakan anggota untuk. Wah, berarti komandan duluan ini anunya. Ya, saya Sebagai role modelnya Ya, supaya untuk menggerakkan motivasi anggota. Wah, luar biasa memang, luar biasa. Nah, di sana kan istilahnya itu kan tempat umum, Dan. Ya. Apakah masyarakat di sana ikut membantu atau bagaimana itu, Dan? Ya, di sana selama kami bekerja, semangat gotong royong itu tinggi. Gotong royong kerja sama masyarakat, kami bekerja sama dengan masyarakat, artinya
kenapa Vertical Rescue meminta bantuan? Karena masyarakat bukannya tidak ada, tapi karena masyarakat tidak mungkin memfokuskan dirinya ke situ. Oh Dia iya, masih betul betul. bertani. Betul betul betul. Ya, Ada jadi kerja. dalam sehari itu cuma berapa orang yang bantu. Itu bergantian, ada tiap hari. Dan mereka sangat antusias, mereka membantu, cuman tidak bisa diporsi seluruhnya ke situ. Makanya mereka meminta bantuan karena kita kalau sampai di situ ya jelas diporsi ke situ. Ya betul Ya, betul. nggak mungkin ada kerja lain. Ya jadi kan memang kita pas Brimob yang datang sana, jadi Brimob fokus karena ini masalah kemanusiaan berarti Ya. Nan. Jadi Brimobnya bisa fokus dan masyarakat bisa mengerjakan pekerjaan mereka yang biasanya berprofesi sebagai petani, Iya. tetap bisa mereka jalankan tanpa harus berpikir bilang siapa nanti mau bangun ini jembatan. Nah, sudah ada Brimob dan Vertical Rescue, sudah tenaga sudah ada. Berarti ada bantuan dari masyarakat, cuman waktunya mereka terbatas begitu Nan, kira-kira ya Nan ya. Ada. Kalau di Bone dan apakah ada juga bantuan dari masyarakat itu? Ada. Ada juga bantuan dari masyarakat. Ada yang Ada. membantu. Karena mereka kalau yang di Bone ini kan istilahnya cuman merehab bukan membangun dari awal, bukan. Oh iya. Jadi masyarakat yang membantu ada beberapa orang, karena tidak mungkin masyarakat naik dalam kondisi perbaikan seperti itu. Ya, jadi ada yang membantu, tetap semangat gotong royong itu ada. Berarti Mulai, penggalangannya. ya, jadi mulai dari yang membantu bekerja, kemudian menyiapkan akomodasi setiap hari itu kan masyarakat. Masyarakat. Ya, Berarti memang tapi anggota sama komandan di situ tetap berkolaborasi dengan Ya. masyarakat ya, ya. Karena mereka juga bantu menyiapkan kita masalahnya kayak tempat Ya, untuk tempat. bernaung atau apa. Untuk MCK lah minimal kalau beliau kan kalau Brimob ya sebenarnya termasuk biar tinggal di tenda sebenarnya bisa sebenarnya. termasuk makan. Termasuk makannya juga. Mereka yang tanggung. Ya itulah Bergantian setiap hari. Ada beberapa rumah tangga yang sangat luar biasa sekali dengan situasi yang seperti ini. Ya. Situasi seperti ini kalau masih ada ya orang yang sama-sama peduli begitu tentang fasilitas umum dan Brimob khususnya yang komandan bawah itu sudah luar biasa juga kemanusiaannya. Pas sudah diperbaiki dan sudah terbangun ini jembatan ini Sopeng. Itu bagaimana dampaknya itu? Dampaknya ya luar biasa karena masyarakat sangat senang. Ya. Karena ya selama ini kalau yang di Sopeng itu menyeberang itu pakai ban. Saya ingat sekali itu sampai di sana. Pakai ban lewat sungai berarti di bawah. Lewat sungai tapi pakai ban. Pakai ban untuk menyeberang. Ke sawah pun begitu. Jadi dia bawa hasil kebunnya itu lewat bawah di sungai. Tapi pakai ban, di atas ban itu kayak perahu-perahu kecil gitu. Katintil lah. Iya. Ya, katintil kalau nggak salah. Wah. Itu. Sekarang tidak. Sekarang mereka itu ada istilahnya ojek gabah itu kalau di sawah. Nah itu lewat. Nah itu pakai itu. Karena sebelumnya itu orang harus berenang dulu di bawah atau apa menyeberang sungai lah istilahnya. Dan basah-basahan, mungkin motor gabah pun tidak bisa lewat. Motor tidak bisa. Motor jadi istilahnya kalau ada hasil panen mereka bawa nyebrang sungai dulu. Ya. Baru dibawa ke motor gabah. Dan sekarang motor gabah bisa langsung ngambil dari sawah. Dari kebun. Langsung dari sebelah itu kebun. Kebun jagung dan lain sebagainya. Sangat besar sekali dampaknya untuk masyarakat itu. Nah, ini sebagai anggota Brimob ini dan sebagai anggota Brimob yang komandan kan sudah 29 tahun ini berdinas di Batalion C. Alhamdulillah. Makna pengabdian menurut komandan ini. Ya. Kalau saya pribadi ya. Makna pengabdian itu satu saja. Saya cuma menginginkan diri saya berguna bagi orang banyak. Luar biasa. Itu saja. Berguna bagi orang lain. Luar biasa memang sangat dalam dan berguna istilahnya mengabdikan diri supaya bermanfaat bagi orang lain. Kita lanjut lagi pertanyaannya ini. Apakah kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Batalion C Pelopor dalam mendukung pembangunan dan kesehatan masyarakat? Nah, seperti apa bentuk komitmennya ini dan? Betul, ya. Jadi Batalion C Pelopor ini selalu berkomitmen bahwa personel kita usahakan berbakti betul-betul untuk negara, ya, apapun bentuknya,
Seperti yang sering kita di sini pada saat ada bantuan-bantuan SAR, tenggelam dan lain sebagainya kebakaran, ya kita usahakan dari pimpinan memerintahkan yang segera turun. Kenapa? Itu semuanya untuk kemanusiaan. Ya, komitmen Batalion Jaya mengabdi dengan baik. Apakah komandan menyesal masuk BRIMOB ya, dengan sekian banyak tantangannya, dengan sekian anunya, atau mungkin terbentuk jiwa itu kan istilahnya tadi berguna untuk orang lain itu dan Alhamdulillah sampai saat ini ya sudah 29 tahun saya dinas di kepolisian dalam ini Brimob. Saya tidak pernah menyesal. Ya cukup saya mau berbakti di sini, mungkin pengabdian saya di sini. wih luar biasa. Kalaupun ke depannya mungkin ada jalan lain, Ya itu kan Tuhan yang menentukan. betul ya benar betul. Tuhan yang menentukan. Memang kalau kita masih muda-muda dulu pikiran kan masih Ah. belum stabil istilahnya. Bilang wah pasti saya bilang kenapa saya begini, kenapa saya dikasih begini. Betul. Tapi setelah berjalannya waktu dinikmati dan akhirnya sekarang saya jadi kebiasaan lah begitu dan ya, jadi sebuah kayak kalau kita mau berbuat baik begitu, pengabdian begitu dengan dasar dari Brimob itu jiwa ragaku demi kemanusiaan, berangkat dari itu mulai tumbuh rasa anunya dan Ya bangga. rasa kebanggaan. Saya bangga jadi Brimob. Harapannya untuk masyarakat yang di sana itu dan Ya baik, harapan saya untuk masyarakat yang menggunakan jembatan ataupun yang ada di sekitar jembatan yang dua tempat ini di Sope maupun di Desa Kading Awampone, ya gunakan dengan baik. Gunakan dengan cara yang wajar. Maksudnya jangan sampai beban jembatan berlebihan. Ya. Jadi memang jembatan gantung itu ada ukurannya. Jembatan gantung itu ada ukurannya. Jadi maksimal yang naik di jembatan itu sebenarnya cuma 3 orang. maksimalnya cuma Ya, 3 orang nanti sebenarnya. setelah lewat baru bisa naik lagi. baru bisa lewat Ya, lagi maksimal orang. itu. Walaupun sebenarnya kekuatannya lebih dari itu, Siang, ya. tapi untuk pemeliharaannya diusahakan maksimal 3 orang. Maksimal 3 orang. Nah, jadi itu harapan saya, gunakan secara wajar. Yang paling penting adalah Dipelihara. Karena apapun itu kalau tidak dipelihara, tunggu rusaknya. Tapi kalau dipelihara, insya Allah umurnya akan panjang. Berarti ini bukan hanya untuk masyarakat saja, untuk semuanya Ya, semua sebenarnya. yang menggunakan. Kalau menggunakan fasilitas yang untuk umum, kita jaga sama-sama. Ya, istilahnya. Kita jaga sama-sama karena ini akan diperuntukkan orang banyak gitu. Jadi jembatan yang di Sopeng jembatan gantung juga berarti Om Dan. Jembatan gantung juga. Ya, Di Awampori juga jembatan gantung, sama modelnya. Sama, cuma sistem kerjanya berbeda. Sistem kerjanya yang berbeda. Sistem konstruksinya berbeda. Konstruksinya berbeda. Kalau yang di Sopeng itu lebih modern. Ya, lebih modern, jadi sistemnya agak lain. Jadi lebih modern karena memang baru. Karena memang dia dibangun dari nol, dari tidak ada sama sekali jembatan di situ. Ya. Jadi sekarang ada jembatan istilahnya begitu. Jadi insinyur jembatan itu kayaknya update terbarunya itu sistemnya seperti itu. Kalau yang di Awampone itu memang jembatan sudah lama. Sudah kalau tidak salah sudah ada 10 tahun. Jadi 10 tahun yang lalu itu sistem pengerjaannya seperti itu. Oh, sudah begitu modelnya. Itulah cuma kita merenovasi saja. Kalau di Sopeng itu sudah update. Kan dibangunnya tahun 2025. Baru. Jadi itu terupdate lagi dan insinyurnya mungkin ini mungkin lebih tahan seperti ini sistemnya. Saya kira seperti itu. Wah, luar biasa memang ya. Sangat menginspirasi sekali. Ya. Nah, ini mungkin ada pesan-pesan komandan. Kan komandan ini sudah mengawaki personil dalam kegiatan kemanusiaan ini, komandan. Bagaimana pesan-pesannya komandan terkait masalah pengabdian untuk kemanusiaan ini? Baik. Jadi untuk rekan-rekan saya, adik-adik saya yang di Brimob, pesan saya jangan memilih-milih untuk bertugas. Apapun yang diperintahkan oleh pimpinan, laksanakan. Sepanjang itu tidak melanggar aturan atau melanggar undang-undang. Kalau sebagai anggota Brimob itu harus siap apapun diperintahkan selama itu nilainya positif dan untuk kepentingan banyak orang. Gitu. Karena kalau saya mau milih-milih, ya saya mau kerja jembatan kan saya tidak tahu sebenarnya. Siap. Saya basicnya bukan
ilmuwan jembatan, bukan teknisi jembatan, ya. Tapi karena saya artinya, mari kita belajar, ya. Karena kalau kemungkinan kalau sampai saat ini kalau saya kemarin tidak langsung bekerja, tidak tahu saya, prosesnya jembatan itu bagaimana. Kalau sekarang saya tahu. Kenapa? Karena saya belajar dari orang yang membuat jembatan itu, saya belajar dan ikut bekerja. Akhirnya apa? Kalau buat jembatan itu begini. Jadi itu pesan saya tuh kepada adik-adik saya, rekan-rekan saya. Intinya jangan memilih-milih penugasan. Diperintahkan apapun, laksanakan. Karena artinya penugasan yang tidak sesuai dengan kemampuan kita pun, itu akan ada hikmahnya nanti. Karena ada hikmahnya. Diterima Ada saya hikmah. tugas dengan ikhlas. Ya, betul. Baik Undan, saya rasa itu saja Undan. Terima kasih atas waktunya Undan. Sudah Makasih. repot-repot datang ke sini, sudah menemani kita selama 30 menit. Dan kisahnya sangat menginspirasi sekali Undan. Semoga bisa tertular sama personil atau brimob atau semuanya lah. Semoga. Bisa tertular motivasinya, inspirasinya, keinginannya yang kuat. Yang pastinya ketika kita ingin belajar, pasti akan ada jalan, begitu Undan ya. Betul. Kata-kata hari ini, ketika kita ingin belajar, pasti akan ada jalan. Semoga perjumpaan kita hari ini bermanfaat. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Undan atas waktunya, dan saya tutup. Saya Ibda dari Juan Pratama mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Brigade.